Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata berpuasa? Persoalannya bukan soal melakukan puasa atau tidak, melainkan apa alasan kita melakukannya. Orang Farisi mempertanyakan cara Yesus melatih para muridnya yang berbeda dengan tradisi. Murid Yohanes Pembaptis sama seperti murid kaum Farisi, sering berpuasa dan sembahyang. Sementara murid-murid Yesus berbeda dan keluar dari tradisi itu. Pada saat Lewi, seorang pemungut cukai yang sudah menjadi murid Yesus, sedang menjamu mereka makan, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka? Tentu saja jawaban ini bersifat retoris. Orang Yahudi melakukan ritual puasa untuk memperingati hari pendamaian, untuk memperingati malapetaka dalam sejarah bangsa Yahudi, sebagai tanda berduka cita. Pernyataan untuk pertobatan, disertai doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Puasa juga menandakan bahwa seseorang tidak puas dengan situasi yang ada dan mengharapkan Mesias agar segera datang membawa keselamatan. Saudara, tradisi Yahudi memang melarang orang berpuasa saat perjamuan kawin. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan seperti perjamuan kawin. Mesias sang mempelai sudah hadir, lalu untuk apa berpuasa? Justru itu saatnya untuk merayakan kegembiraan dan bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 3 perumpamaan yang mengutip perikop ini memiliki pesan serupa, yakni Yesus ingin mengajarkan bahwa berpuasa tanpa kejelasan alasan adalah sia-sia. Disiplin rohani seperti doa, puasa, dan membaca Alkitab adalah sarana untuk melatih kepekaan kita dalam merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dengan begitu, orang yang dekat dengannya tidak lagi risau dengan segala peraturan keagamaan. Sebaliknya, dia seharusnya menjadi semakin membumi
Kegembiraan akan memenuhinya karena dia dapat berjumpa dengan Tuhan lewat berbagai peristiwa sederhana. Misalnya, melihat senyum Tuhan dalam tawa anak kecil atau sahabat yang telah ditolong. Dan pengalaman hidup lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Mampukah kita melakukan puasa atau kewajiban keagamaan lainnya bukan sekedar karena kewajiban, tetapi sungguh karena kita ingin semakin dekat dengan Tuhan, untuk mencintai dan melayaninya, termasuk melayani sesama, yang adalah bukti nyata tanda kehadiran Tuhan di dunia ini. Semoga Tuhan mengaruniakan kita kegembiraan dalam merasakan kehadirannya lewat hal-hal sederhana. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami yang keras kepala dan sombong. Kami sering merasa nyaman dengan hidup kami, sehingga sulit terbuka untuk Engkau bentuk seturut kehendak-Mu. Maka jadikanlah kami manusia yang berani berubah dan menerima perubahan demi kemuliaan-Mu. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.